Di Aceh kan le nanging gino ge masalah aja ame elak musik ya kan hai maksudnya dikeluarkan lah kan bak saboh tempat lehnyan lagi game online kan nyoba Ya. dipegah harem sebenarnya pule masalah ngan urang-urang tanyo sehingga terkesan nah hal-hal lagi nyane hanaget Jadi kira-kira menong. tabah masalah pon le nanging suara-suara sumbang ni pegah sang bak nanging nyoka hana jadeh, hana bereh, begini, begana. Adrone sendiri Pak, selaku pengamat olahraga Kiban, Pak, menyikapi isu ponnya Pak. Dong kalau Bapak jawaban minta aman tapi. ya. Kalau menang. Kalau Long nak sapa le Pak, Kiban sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Haba Kiban lewe yo? Haba lagi biasa, cuma lewenya tinggal sibuk becut mempromosikan olahraga tekbol. Oh, tekbol yang Tekbol. pelung ngenjaro. Karena olahraga tekbolnya olahraga baru. Awai COVID, tuha COVID kira-kira di Lebulan, lahirlah tekbol karena olahraga tekbolnya waktu pandemi, atlet-atlet sepak bola hanya mau hojak. Sehingga diciptakanlah tekbol berbentuk mejanya olahraga baru. Olahraga baru. Jadi sedang kita promosikan untuk Aceh, sementara untuk daerah-daerah lain hampir 17 bawah provinsi terbentuk pengurus Pengprov kan. Cuman Acehnya tinggal kita promosikan, tinggal kita perkenalkan kepada masyarakat, terutama kepada pemuda-pemuda. Oke. Jadi memang kadang-kadang begitu kita sampaikan olahraga tekbol puwinentang ya mungkin dikarenakan karena baru ya. Kira-kira tuha COVID si kurang lah daripada olahraganya kira-kira Lebulan. Oh berarti memang olahraganya muncul waktu masa COVID lah. Masa COVID. Pandemi. Ya so inisiator di Pak Menari. Inisiator dari Hongaria. Oh Hongaria. Jadi atlet sepak bola Hongaria, urutnya nana moho jali. Oke. Hanya itu bit kan karena pandeminya sehingga supaya nak kegiatan terus dia ciptakan lah ini begitu sesuatu yang baru. Ternyata mangan. Dan diakui berarti Pak? Diakui dan sekarang Jino tak kira untuk 2020-nya akan dipertamang di SEA Games. Sebagai eksibisi ya. Di Aceh sendiri Pak Ron selain tengah sibuk mempromosikannya pun sebagai pengurus atau yang menjaring atlet-atlet sih? Ya, Hana di Aceh Hidung ditunjuk sebagai ketua umum untuk pengurus tekbol Pemprov Aceh ya. Pemprov Aceh. Jadi dalam halnya ada elong sendiri, tapi baru ulun dengar kan. Tapi harus Jumat membaca. Biasalah. Jumat membaca ya Insya Allah. Hana trip kita pelajari yang kira-kira seminggu kata doho mendung. Luar biasa. Walaupun Kak senior tetap mentang produktif di dunia olahraganya sebenarnya. Insya Allah. Jadi tanya anak-anak muda kan napat mak. Nah kan napat mak bak-bak lah. Kadang-kadang urang tuhannya kan pulain. Tanya perlu dengan senior-senior ngurung tuhannya sebagai tempat misalnya berbagi atau mengayomi Pak kan walaupun ya generasi tetap dimat liannya muda lah Pak berbicara lebih JO kan long galak tentang long undang drone selaku urung tuha yang tembak bidang yang konon katanya bergerak isu pemuda dan olahraga. Nah kita berbicara di Aceh kan le nanging gino ge masalah aja ame elak musik ya kan hai maksudnya dikeluarkan lah kan bak saboh tempat lehnyan lagi game online kan nyoba dipegah harem bengeh netizen kita kan ruang terbuka kan tapi tanging makin keno malahan ruang-ruang yang dilarangnya makin le prestasi dan banyak sekali menyumbang prestasi untuk mengharumkan nama Aceh. Nyan pandangan Roni sendiri gimana Pak? Sebenarnya pule masalah ngan urang-urang tanyo sehingga terkesan nah hal-hal lagi nyane hanaget. Padahal di sisi yang lain ya hal lagi yang dianggap hanagetnya yang membangkitkan citra Aceh Pak. Jadi kira-kira menong menurut dong. Bukan Jino yang rusak ureng pegah rusak kan anak muda kan. Artinya anak mudanya sebenarnya oleh pemerintah nasabah undang-undang khusus undang-undang kepemudaan. Dalam undang-undang kepemudaan undang-undang nomor 10
tahun 2020 tentang pemuda. Nah, ini kan pemuda diharapkan yang apapun pemudanya dikategorikan umur 16 sampai 20 tahun. Yang menurut undang-undang daripada kepemudaan, undang-undang RI ya. Yang menurut undang RI. Kemudian menurut WHO nya sudah dikategorikan remaja 10 tahun sampai sekurang belah tahun. Sedangkan pemuda punya kategori WHO nya 10 tahun sampai 20 tahun. Ya, yang jadi masalah Dino, sebenarnya program daripada pemerintahnya cukup good. Cukup good artinya menciptakan daya kreatif daripada pemuda. Supaya pemudanya baik nganggur, berkreatif, inovatif dan lain-lain. Jadi artinya seorang pemuda kadang-kadang hal-hal yang negatifnya lagi Bu Cikra sampaikan hal yang negatifnya padahal sangat positif bagi pemuda. Bisa mendatangkan segala macam. Nah, kita hanya ada pegahaba masalah musik kenapa dilarang yang kau urusan ahli rock. Nah, alah bapak yo kadang. Kan yo, nah urusan ahli. Ya, urusan ahli mesti urusan ulama, kemudian urusan lain-lain. Cuman tanya yang perlu kita bicarakannya adalah kreativitas pemuda. Ya, kreativitas pemuda. Pemudanya yang menurut Prambors, pemuda itu adalah harapan bangsa. Jadi hino harapan bangsa miun, harapan Bang Sariman, harapan Bang Said, Bang La, dan harapan Bang Saragi. Nyan kan urungnya mentang, kan harapan urungnya mentang, tapi harapan seluruh bangsa Indonesia. Ya, dari generasi mudanya terciptakan negara-negara ke depan lebih baik. Ketergantungan daripada pemuda. Jadi gedanya kadang-kadang apa yang dilaksanakan oleh pemudanya anggapan tanya negatif. Kadang-kadang itu suatu kreativitas. Menciptakan kreativitas sehingga dengan kreativitasnya pemuda tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Apalagi Jino Tagalan hampir rata. Hampir rata di seluruh BJO. Khususnya Aceh Mentang nyo rata-rata nyo tak dengar gua pegah hampirnya kena narkoba. Tapi apakah itu benarnya ilo hana pernah lukalan. Tapi di mana-mana wate tadu nyan taja berita untuk membuktikannya hana. Ya, bangga. Jadi artinya hal yang negatifnya timbul kadang-kadang adanya suatu tekanan-tekanan. Terus tekanan dia artinya setiap hal yang negatif yang kita sampaikan kepada pemuda itu adalah tekanan. Cuman pemuda kadang-kadang sedikit goyang mendengarkan kalimat-kalimat yang negatif yang ditujukan kepadanya. Sehingga kadang-kadang akibat hal yang negatif tekanannya lebih parah daripada yang tak duga. Ya, itu apa? Karena adanya faktor kesengajaan karena tanpa adanya daya daripada daya kontrol pemuda itu sendiri. Lu kira lagi Ya. Tapi Pak Hana terjawab dah lu nanya muda. Pakan kekesanji yang makin dilarang. Ternyata nyan Jino yang kenyataan ji menyumbang prestasi kan ke Aceh. Contoh aja. Hai, anjem musik, larangan musik, ya kan. Tapi hari ini nyotanging ya, ajang yang nasional, Nabila ya, Nabila memang anak Aceh. Ternyata untuk ajang musik bisa meraih juara 2 di nasional dan dikenal oleh banyak orang, sehingga yang terangkat kan Kanji Mentang Pak Aceh. Kemudian berbicara e-sport, kan? E-sport sebelum heboh yang pun
Ponbit ya, segolom Ponbit, yang heboh Ponbit. Padahal segolomnya Long Tupu, anak-anak Aceh yang mewakili Aceh untuk bidang e-sportnya mana. Cuman memang yang wow tat orang Barossa yang Ponbit. Nah, ini kan juga dilarang. Pernah dikeluarkan statement oleh salah satu institusi bahwanya haram. Tapi lagi-lagi yang dikatakan tidak boleh itu menyumbang prestasi dan mengharumkan nama Aceh, sehingga Jino kan menjadi nasional itu. Oh, ternyata anak-anak Aceh kan berkualitas, baik dalam bidang kreativitas atau seni ataupun di bidang olahraga. Pak. Yang kibang. Jadi yang perlu kita jawab, kenapa musik itu haram? Kenapa maksudnya yang berprestasi akhirnya dilarang. Gitu. Sedangkan mungkin ketika berbicara Aceh, berbicara kemiskinan, berbicara hai orang yang Aceh kan gasian. Mungkin gara-gara nawaknya, gara-gara na Ponbit misalnya atau Nabila, jadi orang yang Aceh tingkat ji Ponbit. Ingin orang Aceh tingkat ji Nabila. Jadi dua gasinnya. Yang baru-baru lo misalnya grup band grup marching band yang dari pun anjir yang baru-barunya Golden Buzzer. Gita Handayani, Gita Handayani. Golden Buzzer loh. Akhirnya orang kan semakin ditipu bahwa ternyata anak-anak Acehnya sangat berprestasi ya di luar dan dalam segi apapun. Nah, sehingga yang jadi persoalan bagi Tanyo Jino, mungkin ketika hana larangan-larangan yang aneh-anehnya, hana peraturan-peraturan yang aneh-anehnya, mungkin lebih lo mana atau pemuda-pemuda Aceh mungkin bisa berkembang di kancah nasional ya, Pak. Jadi lo kira mana? Tidak semuanya yang perlu amat. Hana mandum daerah Aceh yang ditam musik. Lo kira lah kayak di Banda Aceh bebas. Di Takengon siji Aceh Tengah kan hana sah acara resepsi pernikahan mau hana musik. Jadi tidak semua daerah. Mungkin Bu Jikra dengar dari daerah biru. Mungkin itu sebut merah. Hanya kafiral bahwa di Bupati melarang kan? Awai tadi Pak. Manjinoho mana ada. Tapi terus terang belum pegang. Nah, ketika padu-padu pohona pesta perkawinan, wideh di birun kalian nasi yang pedu musik. Ya, maka jadi Bupati memang menginstruksikan. Ada sebagian masyarakat yang hana peduli. Kenapa tidak peduli? Karena setelah disampaikan adanya tidak ada tindakan. Hana gejok tindakan. Bapak pulih nak kawin ke pesta ke uronyo. Na band inan atau na keyboard. Yang dilarang kan hal-hal lagian. Tapi long kira hana tindakan. Sehingga yang pegang keyboard aja, yang larang aja, tapi tidak ada tindakan. Nah, maka jadi long kira lagi apa pun tidak semua daerah di provinsi Nanggro Acehnya bahwa musiknya harum. Tapi nasi yang je aja hana gekeun harum hana gekeun halu. Nah, sebab secara hukum Islam moyo yang harum dapat halu nya dosa besar. Begitu juga yang halu dapat harum juga dosa besar. Jadi long kira ya biasa-biasa mentong. Selamanya memang musik Tagalan khususnya di Aceh tetap jalan seperti biasa. Yang jalan-jalan juga, yang tam-tam aja. Bahkan baru-barunya cukup viral. Nah, tidak orang nenek-nenek dari Taming. Dari Taming. Gebal lagu India itu Musallah di Jakarta, Bak TV long kalian. Bangga. Jadi hana pernah di MC tanya pekan punah gebar musik Aceh hana tanya. Jadi hanya kalangan tertentu mentok. Yang kadang menyolong pribadi Pak melihat hal-hal lagi yang kadang-kadang peraturan-peraturan yang kadang kena kepentingan atau mungkin yang sidro dua rob kacau kayak kenang mandu ya
nyo Pak selanjutnya Pak. Nyo. Menyo tapegah bak bidang drone kan. Nyo tabah masalah pon. Nyo. Ya, krusuk isu pon pandangan drone ki Bang Pak. Hai. Le tanging suara-suara sumbang ni pegah sang bak tanging nyo ka. Hana jadeh, hana bereh begini begana. Drone sendiri Pak selaku pengamat olahraga ki Ban Pak menyikapi isu pon nyo Pak. Nung kalian menong. Pu dasar le sehingga ponnya dipeduk. Dasar poniji na undang-undang awai, undang-undang nomor 5 tahun 2011. Yaitu sistem olahraga nasional. Kalian ketika undang-undangnya lantaran katripka tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diganti di undang-undang nomor 11 tahun 2022. Jadi dalam undang-undangnya setiap pelaksanaan daripada event olahraga yang punya prestasi mulai dari PON, SEA Games, ASEAN Games dan Olimpiade, bagi atlet yang berprestasi dilindungi oleh undang-undang sehingga yang punya prestasi oleh pemerintah harus memikirkan masa depan daripada atlet yang berprestasi. Nah, kembali kepada PON. Kenapa PON di Aceh banyak suara-suara sumbang, kadang-kadang nyokatan jadi. Nyoka jadi. Jadi menyo nyan hana daya. Undang-undang nomor 11 tetap melindungi. Melindungi artinya begini. PON itu yang perlu depu bahwa PON kon tanggung jawab pemerintah macam. Tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu. Kemudian dalam PON-nya kenapa hampir rata setiap provinsi merebut menjadi tuan rumah. Nyolot manfaat. Manfaat pertama itu tersedianya lapangan-lapangan olahraga yang standar nasional. Jadi, lapangan olahraga standar nasional untuk terbangunnya agak berat. Dana luar biasa habis. Jadi, kelebihan tuan rumah itulah. Punya punya lapangan-lapangan yang berstandar nasional. Mumpuni Nilai pun. Jadi haji mumpung, tinggal mumpung nalangnya bangun juga. Jadi untuk menciptakan fasilitas olahraga menyangkut dengan sarana dan prasarana, nyo memang agak payah. Nah, kemudian Ilong yakin ponnya tetap jadi. Karena ponnya lagi apa pun, undang-undang Roy. Cuma yang diharapkan kesiapan daripada pelaku-pelaku olahraga nyo ada kesan terlambat kayaknya mana? Nah kesan bahwa cilet-cilet antara jadeh hana jelas. Hana jelas lagi ya. Tanya sebab dia Pak, seharusnya kan dengan waktu yang semakin singkat lagi kan kada pembangunan segala macam, gabu urang hai dalam segala hal lah, tapi itu kan lagi hana sapuna Pak. Jadi hanya tersalahkan si masyarakat ketika berbicara sang hana kemah, hana jadeh ponan. Pon tetap jadeh. Tetap jadeh. Pon untuk 2020 paduk. 2020 put belum dikurang. Direncanakan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Yang tidak kegero karena punan ini nak kesan gonyan sebelum turun ada kesan untuk Aceh. Jadi 2020 put belum dikurang. Jino 2020 leh kira-kira nasi tontu antar waktu. Nah, mau tahu sejarah Hawaii sabah prestasi yang menurut long kalian long amati sabah prestasi bagi Pak PJ Gubernur Pak Ahmad Marzuki prestasi je pun baru 7 huruf Pak Ahmad Marzuki kita bang langsung ke tanda tanganin SK yang tergantung-gantung berkat. Nah, so salah berakatnya tapi anak-anak pegah balik. Begitu beliau masuk langsung tanda tangan langsung action. Jadi action kira-kira
bulan 7 tahun 2022. Jadi pelaksanaan memang kalau Medan kawai di start. Sumatera Utara sudah lebih duluan, kan? Gitanya start selama Pak Ahmad Yuki. Kemudian di dalam pelaksanaan panitianya event segala macam hambatannya memang biaya. Kadang biaya yang oleh pusat dalam undang-undang tetap harus dipenuhi. Nah, cuman dilakukan sharing antara dana provinsi dengan dana APBN. Tapi hampir 75% lebih itu dari APBN. Makanya beta risaukan itu tetap jadi walaupun nanti tabah 2 boh lapangan yang dilaksanakan bukan membangun yang baru. Tapi direhab berdasarkan nanti standar daripada lapangan standar nasional. Kan tapi Pak Menyotang yang suara-suara sumbang kan Cik Pak pegahai tanya harus terbuka sih menurut lo kan? Ya. Menyo ya hai saji rumah katakanlah diperbaiki sagai kepu. Pu impact je kenanyo. Kata mudah kan kena yang baru sabo, yang laga atau mandum misal ji kenyan Pak si Cino yang dipermasalahkannya giban Pak. Yang dipermasalah sebenarnya hanya masalah. Karena masalah. Jino menong. Getanya memang ada keterlambatan. Keterlambatan misalnya penyediaan lahan. Eksekusi lah. Lahannya antara anak-anak. Janji pat di daerah Unsia 2. Mungkin pernah ada tinjau tagalan mantang bate wiraya dan menyota siapkan yang tetap tidak siap. Nah, jadi ada 2 buah pilihan. Pilihan rehabkah atau pilihan dibangun baru. Kalau bangun baru dalam jangka belum sampai setahun, anak truk letitut, nyosangan selesai. Tapi namun demikian, mungkin teknik-teknik tertentu, urun tertentu yang bisa membangun lebih cepat. Kan? Jadi pokoknya SK yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, oleh pusat, itu tetap berjalan. Tetap berjalan. Cuma yang perlu harapkan, yang pertama getanya sebagai tuan rumah, yang perlu siapkan sebenarnya lagi hababuno atlet dia. Karena sukses pelaksanaan PON nyo naleh macam sukses tuan rumah, sukses prestasi le. Kalian sukses tuan rumah, itu pelaksanaan. Kalian yang kedua sukses administrasi. Yang leboh kan adalah sinkron. Nyolong tambah put macam tabot sukses UMKM. UMKM ya. Usaha kecil dan menengah bagi masyarakat. Masyarakat punya kesempatan karena banyak letak daerah urung-urung dari luar daerah Aceh yang mengunjungi Aceh. Cuma yang perlu kita jaga itu kampung lain. Kadang-kadang mumpung boh meriam di Sabah 20 ribu, boh meriam 20 ribu. Waktu truk yang mayo tak ketauh ju 50 ribu. Sebenarnya tak cok ju normal lagi biasa. Nyak si penyakit. Jadi jangan coba-coba nanti menaikkan harga. Tidak sesuai ya. Kita sesuaikan. Jadi kita kadang-kadang mumpung. Maka lu kira lagi ya. Jadi Pak Ron optimis ponnya deh. Insyaallah optimis jadi. Maka. Insyaallah jadi. Munyo Bapak nging kan. Nyok tahan hana bicara le jadeh hana jadeh. Nyok peluang tanyo di ponnya gimana Pak? Misalnya dari segi atlet apakah akan mampu menjadi tuan rumah ya untuk memenangkan ya begitu banyak cabang lomba karena nyolong pikir kan kaji ketuang rumah menyohana raco juara pih kan malede sih neo. Jadi kalian menong pernah kita amati PON Papua. PON Papua lagian sangat memompa, sangat mengharapkan supaya prestasinya meningkat. Jadi untuk prestasi meningkatnya macam-macam cara.
Nah cara halu, nah cara hana halu, tapi yang penting harus juara. Ya. Jadi ambisi setiap tuan rumah memang tetap Juara 1. harus kan Juara umum lah. paling kurang bisa masuk 10 besar. Oke. Beratnya, pada buah provinsi di Indonesia ya. Ya, jadi berat. Untuk Aceh Longkalon dari sebenarnya yang mempersiapkan prestasinya adalah KONI. Ya. Jadi dari KONI nyo kagak garap aja. Tengah juga pelatihan-pelatihan, bahkan ada pelatihan di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Nyo gepompa aja. Yang tujuannya lagi babu jikra pegah pun harus paling kurang masuk 10 besar. Ya. Pukehnya menurut Ahmad Tandung bisa tercapai atau tidak. Mio tahu keyakinan orangnya sang insyaallah tercapai. Agak ragu lu mecut, maka jelung sang. Sang insyaallah akan tercapai. Bapak jawaban minta aman tapi. Ya. Kalau menang. Kalau minta aman. Jadi menurut Pantau, memang yakin Longkalon KONI Acehnya sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh untuk melaksanakan program-program supaya Acehnya sebagai tuan rumah bisa mendapat prestasi. Ya. Oke. Ya. Nanyo han Pak Ron kan sering main ngatlet. Hai, maksud Ji sering lah main ngatlet-atlet yang muda-muda. Ya. Nah, keluhan nggak Pak? Misal Ji nyo tak berbicara dari segi hai menjadi olahragawan di Aceh, menjadi atlet di Aceh, lebih-lebihnya karap kena pon. Nah, han misal Ji keluh kesah atau mungkin curhat atau cerita ke drone atau hana sapu-sapu. Selamanya Longkalon ada maya mentang, santai-santai mentang tanpa adanya keluhan-keluhan. Jadi dalam halnya memang ada bidang masing-masing di KONI. Yang bidang bimpres kan, bidang pembinaan prestasi, yang bidang ya meninjau ya Mbak kan. Jadi ada bidang masing-masing. Selamanya memang belum ada keluhan yang berarti. Keluhan mesti ada peniti tikreknya biasa. Nah, artinya mana? Artinya bisa diatasi tanpa perlu diekspos keluar kan. Artinya pelatihan berjalan dengan lancar sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, nyo mencoba Pak Nging Pak mungkin segolong terlake statement terakhir kan. Cabang olahraga apa kira-kira yang potensial ya pegang kan tanya berhasil cok juara lah kira-kira menurut Bapak. Hai nyo kan menurut Bapak opini Bapak kan bisa jadi betul bisa jadi salah biasa lah nyo yang kali Bapak amati. Menurut amati lagi ya memang yang lebih tepat masalahnya datanya Mbak Bimpres KONI bidang pembinaan prestasi sehingga beliau bisa mengukur. Nyatanya hanya tak pantau sepintas. Ya pantau dari luar lah yang kaduh-duh. Ngenyo di bidang drog KONI dapat ge punang kan ge ukur. Oh tingkat nasional mesti ji ba atletik sprint mesti ji 11 detik. Musuh. Hina ge ukur. Tingkat nasional bisa pemecahan rekod sekian detik. Ukur deh hina. Hina merempak mesti 11 detik. Ini berarti galam terpecahkan. Ya, maka jadi urungnya yang lebih tepat tanya. Karena olahraga aja olahraga yang bisa terukur, bisa kita ukur. Kadang-kadang bak taplung sprint pun itu bisa mencapai 10 detik. Ben Johnson masa punah legend bisa 10 detik. Ya, mencoba katanya bisa hiplung 10 detik lari sprint. Begitu diukur 10 detik itu pasti ada apa-apanya. Kenapa dia bisa 10 detik? Ukur kecepatan angin padu. Nah, kadang-kadang ibu pelung angin, pulau lagi model jujurnya menang angin. Huru-hara yang tidak ada katro finish ya. Ibu pelung angin bisa jadi atau adanya doping tidak terasa kan. Jadi yang lebih depuyan kendung sebenarnya. Urang yang membidangi bidangnya. Maka gitu aku nasional sekian. Gitanya harus tercapai sekian. Si nasional 10 kadang-kadang tayo menumpuk lebah.
Ya, kadang nasional sih loh, tanya si kurang, pu sebab je si kurang. Kayak tahu pula kayak apa no. Ya, iyalah make sense lah. Ya. Jadi mungkin dalam yang lu tangkap hanya ada tebak-tebak sih. Tidak bisa. Nyopak mungkin sedikit Pak ke pemuda-pemudi Tanyo kan saran supaya walaupun dengan banyak isu yang bergulir di Aceh tetap semangat berkreativitas ya dan menjunjung tinggi sportivitas ya dalam baik dalam hal olahraga, prestasi atau bidang-bidang seni. Ya. Nah, pesan anak muda Pak. Pesan anak muda Pak. Sangat lo harapkan lagi apa pun udah pegah. Pemuda adalah harapan bangsa. Jadi pemuda bukan jino terasa manfaat ke depan nanti. Oleh sebab itu persiapkanlah dari sekarang apakah itu bentuk prestasi atau kreativitas atau jenjang-jenjang untuk bisa mengamankan masa depan dari jino tapi gunakan hal-hal yang positif sehingga pada saat masa tua itu akan lebih senang dan akan lebih nyaman dan Indonesia pun akan lebih baik daripada harapan semua orang. Kira lagi yang. Ya, terakhir sebuah tu Pak, yang terakhir sebelum tutup. Motivasi untuk ngan-ngan pemuda-pemuda Tanyo terhadap suara-suara sumbang yang hanjit je begini begana begitu gimana Pak? Itu lagi biasa aja. Apa yang sudah pernah dijalankan jalankan terus. Kecuali ada lagi pun buka. Nyona tindakan-tindakan yang menyalahi aturan, nyobek tak puput. Menyohana tindakan-tindakan yang tidak menyalahi aturan silakan jalankan. Yang penting carilah prestasi lagi ada kesempatan. Kesempatan itu tidak ada dua kali. Iya, Jino masa muda. Nyoman satu hal lagi kamu pikir nak mulaginya orang puput uruje, ilung pasti meno. Nak mulaginya orang puput, nyo ilung pasti lagi. Maka yang kelagian. Jadi penyesalan itu biasanya datang masa tua. Jino dengan tenaga, pikiran, coba jalankan. Kerja gigih, kerja keras sehingga ke depan kita akan lebih baik. Kira lagi ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Asnawi. Memang beda menyota pegabang senior yang melalang melintang di dunia olahraga dan di dunia kepemudaan. Semoga statement yang Tayo bahas Buno, cerita-cerita yang Tayo bahas Buno sebuah motivasi ke mandu-mandu anak muda Aceh bahwa terlepas dari pro dan kontra, kejarlah prestasi karena suka tidak suka, setuju tidak setuju, masa depan Aceh ada di tangan pemuda. Bertemu lagi ya merempat lo dengan podcast Canfana ya Mbak Sago TV dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnawi. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.